Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu jamaah salat subuh shaimin wa shaimat yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah satu kalimat yang membuka alam ini. Pada ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ditiupkan roh, maka yang keluar pertama kali adalah kalimat Alhamdulillah. Dan kala itu beliau wahin, bersin. Alhamdulillah ini juga semoga membuka hari kita di bulan yang mulia ini. Nabi menyebutkan salah satu keutamaan bulan ini adalah fihi lailatun. Di dalamnya ada satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Al-Qadar. Man qama lailatul qadar, barang siapa yang qiyam, qama yaqumu qauman wa qiyaman, artinya adalah ibadah salat tarawih dan salat witir di malam-malam yang mulia. Lailatun itu malam, Al-Qadar itu ketetapan. Lailatul Qadar oleh para ulama disebut Lailatul Syaraf wa Ta'zim, malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Ada beberapa alasan kenapa malam itu disebut dengan malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Terlepas dari persoalan-persoalan di masyarakat yang memahami Lailatul Qadar itu dengan versi pengalaman spiritual mereka, macam-macam, dan tentu beda, nggak bisa dijadikan patokan. Ada yang melihat malam tuh langit balah ya, kata ayo berat bini tak kamu haran, macam-macam. Ya Allah alam, kita nggak tahu bagaimana. Yang jelas itu pengalaman, nggak bisa jadi patokan yang sungguh nggak bisa. Ulun saja malam tadi dapat Lailatul Qadar sahih, yakin kenapa bini ulun Lailatul Qadar, nah itu bingung katanya lain pula. Yang jelasnya Lailatul Qadar itu adalah pertama malam yang mulia dan malam yang agung. Satu, malam itu Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Kita lepaskan dulu persoalan di masyarakat yang macam-macam. Yang pertama adalah sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dikatakan itu malam yang mulia, dikatakan malam yang agung karena malam itu Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di ayat lain, sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran pada malam yang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya, berlipatnya kebaikan-kebaikan, itu namanya berkah. Pelabihan, ya, nilai tambah. Malam itu juga adalah malam yang Allah turunkan Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah misalkan disebutkan bahwasanya dia adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu masih dalam surah Al-Baqarah, kaitan dengan persoalan puasa, bahwa dia adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas petunjuk serta pembeda yang hak dan yang batil.
Yang paling menarik itu ketika bicara tentang hudan linnas. Di ayat-ayat awal juga disebutkan hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, itulah Al-Qur'an. La raiba fih, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jadi nggak perlu ragu lagi kita. Tidak perlu lagi kita mencari pembenaran apapun, dan tidak perlu kita membanding-bandingkan agama manapun. Karena pada ujungnya ketika kita membandingkan dengan agama manapun akan merendahkan agama orang lain. Jadi nggak boleh. Ya. Sebagaimana kemarin kita tersinggung bahkan marah ketika si pendeta Yosef Paul Zeng itu bahkan kemarin lebih parah lagi menghina Nabi kita. Kalau dia nggak tahu tentang Nabi Muhammad, jangan menghina. Andaikan ketemu, maka mulutnya pantas kita robek, Pak. Kalau agamamu dihina, nabimu dihina, kitabmu dihina, kau diam, mati lebih baik. Nggak ada guna kita hidup kalau ternyata nabi kita dihina. Kita kejar tuh Yosef Paul Zeng. Tapi kita juga harusnya adil. Banyak juga kita yang menghina mereka, menistakan mereka. Kalau kita tidak suka dinistakan dan dihina, jangan nistakan dan hina agama orang lain. Karena apa? Karena agama ini dibangun di atas dasar akhlak. Allah sendiri dalam surah Al-An'am misalnya, wala tasubbul ladzina min dunillah. Janganlah yad'una min dunillah, janganlah kalian mencela orang yang menyembah selain Allah. Fayasubbullah aduwan bighairi ilm, maka dia akan mencela, membalas, menghina Allah dengan tanpa ilmu. Dan berapa banyak? Saya bertahun-tahun bilang sudahlah, cukuplah. Kita mengundang mu'alaf yang mulutnya selalu menghina agama sebelumnya. Kenapa? Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan kalau kita menghina agama mereka justru merendahkan kita, bukan meninggikan kita. Membuat kayak gitu kah? Setelah masuk Islam kok sifatnya malah sekasar itu. Padahal Nabi itu lembut. Ya, jadi satu itu. Kalau kita nggak mau agama kita dinistakan, jangan nistakan agama orang lain. Nah, maka Yosef Paul Zeng ini pantas sebetulnya untuk dia apa ya? Kalau ketemu udah robek tuh mulut tuh. Dia menghina Nabi Muhammad keterlaluan tanpa mengenal siapa Nabi Muhammad. Yang lebih tahu tentang Nabi Muhammad tentu adalah umatnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kalau kita baca di ayat-ayat awal tentang Quran ini, kenapa Allah turunkan adalah untuk petunjuk bagi orang bertakwa tadi. Pertama siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Ini pertama. Pijakan dasar kita sehingga kita kemudian mampu dan kuat beribadah, bahkan menahan puasa. Kalau di depan kita dihadapkan macam-macam, kita tetap menahannya. Itu karena pijakan percaya kepada yang gaib ini. Yakin apa yang gaib? Banyak, surga, neraka, ya. Hal-hal yang tentunya ada semacam kekuatan keyakinan. Bukan masalah yang gaib itu masalah jin aja. Jin itu apa istilahnya? Ya gaib, tapi dia tidak termasuk hal yang perlu kita yakinin. Kita dalam artian meyakini lalu menyembah bagaimana banyaknya orang. Karena memang kalau dia gaib, dia nggak kelihatan, memang namanya jin. Al-jin itu sesuatu yang tersembunyi. Maka kalau jin itu menampakkan, itu berarti jinnya kada punya gawian. Paling aneh lagi, manusia mencari penampakan, manusia nggak punya gawian juga. Beda sama manusia al-ins. Al-ins itu sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Maka kalau manusia ketujuh menyembunyikan dia, itu manusia yang nggak punya gawian juga. Sembunyi di bawah aduk misalnya. Ya. Nah itu ya, makanya aneh ini manusia. Ya. Nah jadi ini pijakan awal. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Bukan sekedar melaksanakan, menegakkan salat, menjaga salat. Hablum minallah, mengabdi kepada Allah. Ini kedua. Keyakinan kepada yang gaib dibuktikan dengan cara mengabdi kepada Allah. Itu disebut dengan syariat. Ya.
Jadi kadang ada juga yang membanding-bandingkan kita di tengah publik, mereka umat lain, ya, bahwa kita ketinggalan sudah kalau hanya misalnya kayak korban katanya sudah lewat tuh sesuatu yang bayangan. Enggak, itu syariat, tapi hakikatnya tetap kita mengorbankan, menyembelih sifat-sifat hewan yang ada pada kita. Ada juga. Jadi mereka juga suka menghinakan kita. Maka pantas kalau kita balas, bukan dibalas dalam hal ini, kita jawab apa yang mereka tuduhkan, karena nggak tahu. Makanya silahkan kalau mau berdebat masalah agama, perbandingan itu di ruang forum ilmiah, kan di Fakultas Usuluddin ada tuh, nggak masalah. Tapi kalau di ruang publik nggak boleh. Berbicara tentang agama orang lain tuh nggak boleh, karena ujungnya kalau kita salah ini, maka sama dengan menistakan mereka. Kayak itu juga mereka, kalau mereka salah tentang kita, itu juga bisa kita tuntut, Pak. Kayak tadi yang mereka mencela tentang korban, kita bisa menuntut mereka kan. Nah, jadi hamba Allah. Jadi kebuktian bahwa kita percaya kepada yang gaib adalah menegakkan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezekinya di jalan yang Allah berikan, sebagian rezekinya diinfakkan. Ini adalah berkhidmat. Belum dikatakan bertakwa kalau hanya ibadah lawan Tuhan. Belum dikatakan bertakwa kalau hanya sekedar kita hablum minallah tanpa hablum minannas. Puasa, ini termasuk hablum minannas nih. Membuat kita itu merasakan bagaimana rasanya haus dan lapar. Maka Nabi sering mengatakan, kam min so'im, berapa banyak orang yang so'im, yang puasa, kata Nabi, laisa lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali hanya menahan lapar dan haus. Enggak dapat apa-apa. Mencela, memaki, menyambati. Alhamdulillah Ustaz ulul pada suah menyambati orang. Kada kayak sidin nangintok sama menyambati juga. Sama, kadang-kadang kita banyak apa untuk sumbangan aja Bapak dah. Coba aku bila menyumbang kada mau nama aku hamba Allah, sama aja juga. Orang jangan Bapak dah nama tapi sambat tulis sama. Namun aku disuruh aja menulis nama aku nih, menyumbang ke disuruh menulis nama aku Husainisan, tapi aku tulis hamba Allah, sama, lebih lagi daripada itu. Dia ngaku hamba Allah kan. Ini manusia mencoba di lisan mengecilkan dirinya, di hati membesarkan dia. Ini banyak. Mengecilkan diri tapi membesarkan dirinya. Itu yang kadang-kadang saya agak nyaman kalau ada dialog agama. Orang bertanya terus tentang berdialog bertanya, Ustadz menjawab, jamaah bertanya, lalu merasa semuanya dia yang maha tahu. Itu nggak boleh. Bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i mengatakan diamnya saya adalah jawaban. Bahkan Imam Malik dari berapa puluh pertanyaan dia cuma 2 yang jawab. Enggak semua dia jawab. Kalau kita berataan dijawab masalah ini, masalah itu, wow, pintar sekali. Nah, ini yang harusnya kita juga memperhatikan. Kadang membesarkan dirinya di hati, di sini kayak makan dakwah aku nggak ada apa-apanya. Tapi di sininya kayak tadi, coba aku hamba Allah, kayak gitu kan sama. Nah, maka yang kedua adalah hablum minannas. Ini yang dijaga oleh Nabi, dipelihara betul-betul. Bagaimana Nabi dengan sahabat, semakin dekat dengan sahabat semakin menghormati. Ini beda sama kita. Kalau kita sudah semakin berkawan, kadang-kadang kita malah membuli, istilahnya mengajaki. Nabi enggak, Nabi malah semakin memuliakan sahabatnya. Enggak pernah Nabi itu kalaupun Nabi bergaya, bercanda yang hebat, canda yang cerdas beliau. Pernah satu saat ada sahabat lagi duduk, Nabi datang, Nabi peluk, Nabi tutup matanya. Kemudian apa Nabi bilang? Siapa yang mau beli budak ini? Ternyata ini seorang Nabi, kenal dia nggak mau, asalnya mau melepas, nggak jadi. Ternyata ini adalah Nabi. Apa karena Nabi? Nggak ada yang bisa membeli dia, karena dia adalah budak Allah, hamba Allah, tinggi nilainya. Wah, ini ada maksud, ya, ada maksudnya. Nah, belum punya nilai ketakwaan. Kalau takwa itu kan banyak tuh.
Kalau di Quran banyak disebutkan alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, lapang maupun susah, menahan emosi amarahnya, memaafkan manusia. Ini nilai-nilai takwa. Itu hanya istilahnya, bukan ini, hanya sekedar penjelasan tambahan yang sejatinya di ayat awal-awal ini, ya. Yang lainnya cuma menambahkan aja. Nah, yang ketiga setelah hablum minan nas adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, kepada Nabi Muhammad dan Qur'annya. Ini kewajiban pertama setelah yang lain-lainnya. Nah, inilah yang ketiga, bahwa kita meyakini Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita ngikutin Nabi Muhammad. Kita pegang Qur'annya. Wa ma unzila min qablikna. Juga menghargai agama orang lain. Lihat, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Berarti yang terdahulu. Belum bertakwa kalau kita masih suka mencari celah untuk bermusuhan. Kalau dengan agama orang lain saja saling menjaga, apatah lagi dengan sesama muslim, hanya karena beda mazhab, hanya karena beda pemahaman, pantaskah kita kemudian menyalahkan orang lain? Pokoknya gini, apa yang kita yakinin benar punya kita, pegang, tanpa harus menyalahkan orang lain. Misalnya kayak metode ada ru'yat, ada hisab. Hormatin mereka dan hargai mereka, bukan hanya sekadar itu. Di pendapat mereka mungkin ada benarnya. Kalau kita nggak menyatakan bahwa mereka benar, mungkin ada benarnya dan mungkin kita ada salahnya. Kalau ini kita pegang kuat-kuat bahwa saya juga mungkin salah, dia mungkin benar, maka ada terjalin hubungan yang baik antara satu sama lain. Bukan menyalahkan satu sama lain, menyesatkan. Tidak ada. Kalau menyesatkan itu kada ini begini, bukan sunnah, ini itu bid'ah, ini yang sunnah itu ini. Wah, ini kadang-kadang yang disebut dengan apa istilahnya dalam Islam tuh ini khayala. Itu adalah ketika kita sholat atau ketika misalnya, oh aku lebih sunnah daripada dia. Oh itu enggak sunnah, ini yang sunnah, sombong di sana. Pokoknya gini, kalau kita sudah meyakini begini, pegang, tapi jangan menunjuk orang lain. Gimana caranya? Ya kalau memang kita pelan-pelan ngomong sama dia, nggak usah kita menunjuk, oh itu ini, nggak usah. Nah kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat dia yakin. Bapak Ibu, keyakinan yang terakhir inilah yang menjadi timbangan terbesar. Kalau semakin kuat dan semakin berat timbangan keyakinan kita kepada hari akhirat, semakin tipis, semakin kecil, semakin ringan timbangan kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Istilahnya gini, kalau kita semakin yakin dengan akhirat, semakin ringan untuk melakukan dosa dan maksiat. Tapi semakin kita tidak yakin akan adanya hari akhirat, pembalasan, surga, neraka, semakin banyak dia berbuat dosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia nggak yakin sepenuhnya tentang hari akhirat. Kalau orang tahu mati, kalau orang tahu surga, kalau orang tahu neraka, kalau dia tahu tentang hari kiamat, tentunya dia akan menjaga-jaga. Nah, itu diantaranya kenapa mulia. Yang kedua, kenapa malam itu dikatakan sebagai malam yang agung dan malam yang mulia? Karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran yang mulia tadi kepada nabinya yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh kau wahai Muhammad berada pada akhlak yang paling agung. Lihat, Allah memuji Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad berada pada akhlak yang paling agung. Kita melihat bagaimana perjalanan Nabi Muhammad itu. Kita baca sirah beliau, sehingga kemudian tidak layak dan tidak pantas orang menghinakan Nabi Muhammad yang mulia. Karena Allah sendiri memuliakan Nabi Muhammad. Maka kalau dia tidak tahu tentang siapa Nabi Muhammad, nggak usah banyak ngomong tentang Nabi Muhammad. Ya, makanya orang seperti Yosef Paulus ini harus sekali ditangkap. Jangan diam. Pemerintah terutama. Karena tugas utama adalah tugas utama pemerintah. Karena kalau kita yang bertindak bahaya tuh. Bisa main hakim, ya.
Saya yakin kalau sampai ketemu banyak yang main hakim nih, yang mukulin. Gak usah, saya juga ikut-ikutan. Kalau ketemu ya, kegiatan banyak Pak ya, melihat mulutnya itu nah. Jadi apalah lagi kita di sini, makanya secepatnya pemerintah tangkap orang yang menghina Nabi Muhammad itu. Lebih parah lagi nih kalau sampai menyebut Nabi Muhammad seperti itu. Nah, jadi ini yang menjadi dia mulia. Yang ketiga, kenapa dia dimuliakan malam itu? Adalah Al-Quran yang mulia diturunkan kepada nabinya yang mulia dan dikerjakan kepada orang yang memuliakannya, maka Allah akan muliakan kepada orang yang mengamalkan malam itu. Siapa dia? Mereka yang beribadah di malam itu. Yang Nabi menyebutkan maqama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam pada malam Al-Qadar itu dengan iman dan ihtisaban, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Ada beberapa riwayat dari beberapa ulama kenapa malam itu menjadi satu malam di mana manusia mendapatkan nilai. Dan ini rahasianya kenapa kita diperintahkan di 10 malam terakhir untuk beribadah pada malam itu. Di antaranya ayyul amal fiha, beramal di dalamnya, minas shalah, yaitu salat, wat tilawah, baca Quran, berzikir, dan dinilai khairum minal amali fi alfi syahr, maka dia lebih baik daripada amalan-amalan dalam 1000 bulan. Kenapa? Jadi harus amalan-amalan, sholat, baca Quran, jangan bedum. Semalaman berjaga, kata disuruh menjaga, akhirnya apa? Jaga malamnya main dum. Jadi amalannya apa? Ini sholat, tilawah, zikir, dan lebih utama lagi adalah perbanyak minta ampun. Ada 2 oleh sebagian ulama penyebab yang menjadi kunci bahwa malam itu konon malaikat akan memenuhi bumi. Lihat di ayat-ayat selanjutnya ya. Disebutkan di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa sih malam Al-Qadar itu? Tahukah kalian apa itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian tanazzalul malaikah, malaikat turun fiha di dalamnya untuk mengurus urusan manusia di muka bumi ini, tentang takdir hidupnya, tentang rezekinya, tentang persoalan-persoalan bagaimana hidup manusia itu akan diatur. Nah, maka malaikat turun itu dalam rangka 2 hal, kata sebagian para ulama tafsir. Yang pertama adalah malaikat ingin melihat apa yang Allah sampaikan. Allah banggakan di hadapan malaikat, sebab Allah selalu membanggakan manusianya, hambanya. Bahkan nih, kita di masjid, kita di musala subuh ini Allah banggakan bahwa 2 ibadah yang paling berat. Inna athqala shalah 'alal munafiqin, yang paling susah bagi orang munafik itu sholatul isya wa sholatul fajar, sholat isya dan sholat fajar. Kemudian ditambah lagi dengan sama-sama ngaji. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah ini. Yatluna kitab Allah, kemudian mereka baca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari kitab itu sama-sama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan ditanamkan ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, akan diliputi rahmat. Wa khaffathumul malaika, dan malaikat akan memenuhi sekeliling mereka. Wa dzakarahumullah fi man indana, Allah sebut nama-nama mereka itu bukan sekadar nyebut ini, disebut satu persatu di hadapan malaikatnya. Wahai malaikatku, saksikan itu hamba-hambaku. Dan kalau udah begitu Allah cinta, berarti hamba itu apa? Yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ujungnya apa? Masuk surga. Orang yang disebut oleh Allah itu. Nah, malaikat ingin melihat. Apa yang ingin dilihat malaikat? Pertama adalah sesuatu amalan-amalan yang hanya dikerjakan penduduk yang ada di bumi, yakni manusia, yang tidak pernah dikerjakan oleh penduduk yang ada di langit, malaikat. Padahal malaikat ini luar biasa ibadahnya.
tapi kalah oleh dua amalan ini. Amalan-amalan yang dikerjakan penduduk langit yang tidak pernah dikerjakan penduduk bumi yang tidak pernah dikerjakan penduduk langit. Yang pertama adalah rintihan pendosa yang meminta ampun, menangis di 10 malam terakhir. Malaikat nggak ada seperti itu yang merintih memohon ampunan dosanya. Kenapa? Sebab di langit tidak ada yang berdosa. Adakah Suhaib mendengar malaikat Israel salah mencabut nyawa? Israel, ujar Tuhan, apa Tuhan? Cabut nyawa si Ahmad, tercabut si Ujang. Pas kebetulan Ujang Ahmad behigaan, tersalah cabut malaikat. Datang, Tuhan ini Ahmad salah, itu Ujang namanya. Berikan kadang kau lagi. Dika gampang gak mati. Rasa menyaman mati, sakit. Ya, kalau Nabi Musa saja bagaimana rasanya dicabut nyawa, beliau mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Padahal beliau adalah Nabi yang paling ringan kematian, yang paling mudah kematiannya. Nabi Muhammad seperti cambukan 700 pedang, begitu sakitnya mati. Malaikat salah mencabut nyawa. Kayak apa? Menyumpah kita PLN aja salah cabut hamuk. Salah cabut nih PLN, nuntut. Iya banyak. Kalau PLN itu mati, dasarnya mati, kok dituntut itu? Iya kan? Hubungin, apa nomornya? Saya sering 2 jamnya saya telepon 123. Ini apaan? Saya punya anak kecil loh. Makanya cepat dia menyelesaikan. Makanya kalau KWH apa tuh yang semakin besar itu biasanya semakin diperhatikan oleh mereka. Kalau kita nelpon, padahal nilainya sekarang nggak beda Pak. Ya 900 kah, 1000 berapa? 300 kah sampai 200 itu sama. Sampai dua-duanya. Sampai dua kan ya. Punya saya kan dua-dua tuh. Ya. Saya telepon cepat aja. Tapi kalau misalkan nilai harganya sama kan? Ya, usahanya sama. Sama, nah, makanya rugi kalau misalkan saya bilang Bi, kemahalan, turunin ya, enggak usah diturunin, sama saya bilang, malah kita lebih diutamakan oleh mereka kalau kita nelpon cepat biasanya. Nah, kalau malaikat kayak penuntutnya mati, sakit luar biasa kan. Polisi salah tangkap kalau dituntut, ya, polisi salah tangkap bisa dituntut. Tapi malaikat salah nangkap nyawa, waduh, kesian Pak, agak gampang-gampang Pak. Nabi Idris yang mau balik lagi, kenapa? Sakit tuh mati, ya kan. Kalau pian nggak percaya, cobain mati deh ini, nyaman nggak nyaman mati. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat nggak ada begitu. Tapi yang ada merintih memohon di tengah-tengah malam itu cuma manusia. Maka carilah malam yang mulia itu di tengah kesendirian, di tengah kesunyian malam. Karena malaikat tidak suka dengan kebisingan dan keberisikan. Tengah malam. Karena satu waktu di malam-malam Al-Qadar itu, dan mendengar ada beberapa sahabat yang agak keras. Nabi ambil dalam berzikir, Nabi keluar, Nabi lemparkan debu. Kalian tidak memanggil Tuhan yang tuli atau tidak mendengar. Pelankan suara kalian. Itu yang diperintahkan Nabi. Karena malaikat suka yang kebisingan. Nah, ini pertama. Yang kedua, yang maulah malaikat itu hendak benar melihat, maka kerjakan pertama di tengah malam, di kesendirian malam, merintih, memohon ampun. Apa yang dibaca? Yang dibaca sebagaimana disebutkan bahwasanya dalam salah satu hadis, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadar? Ya Rasulullah, apa pandanganmu, pendapatmu, in 'alimtu, jika saya tahu ayyu lailatin lailatul qadar, tentang satu malam, yakni malam Al-Qadar, ma aqulu fiha, apa yang saya baca di dalamnya. Faqala, maka berkata Nabi, quli, baca olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh kau maha pengampun, ya Allah kau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau mencintai orang yang minta ampun, minta maaf, fa'fu anni, maka ampunkan aku. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunkan aku. Engkau yang mencintai orang yang minta ampun. Nah, ini amalan pertama. Amalan kedua,
yang tidak pernah dikerjakan penduduk di langit, hanya di bumi, itu berinfak, zakat, dan sedekah. 10 rata-rata lebih diutamakan. Kenapa? Sebab di langit tidak ada yang pernah berzakat. Ada sebuah malaikat berzakat. Israel loh jadi untuk berzakat 2 nyawa. Ada. Atau misalnya Israfil, malaikat peniup sangkakala, berzakat lawan siapa misalnya, Mikail, atau lawan Israel berzakat misalnya lawan malaikat pencabut nyawa. Dan dicabut nyawanya. Untuk berzakat 2 nyawa. Enggak ada malaikat berzakat. Berimpak, bersedekah, enggak ada. Di mana malaikat bisa menemukan orang berzakat, berimpak, bersedekah? Cuma di bumi. Maka diperintahkan perbanyak kita melakukan zakat, infak, dan sedekah. Ini membuat manusia itu Allah muliakan. Bahkan kita jelas tahu udah apa sih zakat itu, bagaimana sedekah itu yang bisa menolak bala, yang bisa menambah rezeki, yang banyak keutamaan-keutamaannya. Kenapa? Sebegitu mulianya orang berinfak, berzakat, dan bersedekah. Karena keinginan Allah adalah kita menjadi orang yang mulia tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 6:01 barangkali ini yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.